Ya, mungkin dari Bang Zuma bisa jelasin penjelasan tentang surga, ya, surga pihak Islam dan juga bedanya dengan surga pihak Kristen. Baik, ya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Jadi terkait mengenai surga dalam Islam itu kan disebut dengan sebutan jannah ya. Kalau surga sendiri itu kan berasal dari bahasa Sanskerta. Kemudian Al-Quran itu sangat nyata menjelaskan kepada kita selaku manusia bahwa setiap manusia itu kelak akan dihukum berdasarkan terhadap perbuatan ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Bahwa manusia dihukum berdasarkan atas perbuatan. Manusia nantinya akan dikembalikan ya kepada tempat akhir di mana menjadi ending daripada kehidupan manusia itu antara neraka, nar, atau di jannah, surga. Nah, kemudian hal-hal surga yang berkaitan dengan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quranul Karim, penggambarannya itu tergantung kepada objek dan budaya pada masa wahyu itu disampaikan. Contoh misalnya, ketika Al-Quran itu datang kepada orang-orang yang hidup pada masa jahiliyah, menjelaskan tentang Al-Quran. Objeknya adalah orang yang suka seks bebas. Objeknya adalah orang yang suka minuman khamar, minuman keras, mabuk-mabukan, dan seterusnya. Ya, objeknya adalah oknum yang hidup di zaman jahiliyah, ya yang sifatnya barbar, suka main perempuan. Perempuan bagi mereka adalah hanya merupakan sebuah pelampiasan syahwat. Ketika Islam datang, itu semua diberhentikan, diperintahkan, diinstruksikan untuk diberhentikan. Jangan lakukan itu, sebab kalau kau meninggalkan itu, Allah menjanjikanmu jannah, di mana di dalamnya akan banyak bidadari-bidadari, di mana di dalamnya akan ada sungai, ya, anggur dan seterusnya. Sehingga orang yang mendengarkan pada kala itu, seketika yang beriman akan meninggalkan kebiasaan buruknya, menunggu kepada janji Allah yang dijanjikan kepada mereka. Nah, jadi intinya surga itu adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menjaga diri, orang-orang yang taat kepada perintah pencipta alam semesta. Meninggalkan syahwat, ya, meninggalkan kecintaannya terhadap dunia yang berlebihan, menuju kepada kecintaan kepada Allah. Nah, kenapa kemudian Allah itu memberikan aturan-aturan? Jangan makan ini, jangan lakukan ini. Itu karena Allah menginginkan surga itu ada yang ngisi gitu loh. Diisi oleh orang-orang yang taat kepada perintahnya Tuhan. Contoh misalnya, umat Islam ketika diperintahkan jangan engkau makan babi. Umat Islam tidak perlu tanya. Umat Islam itu tidak perlu tahu. Kenapa sih kita dilarang makan babi? Itu kan babi makanan, itu kan hewan. Itu kan bagus, lemaknya ada gitu. Dibutuhkan oleh tubuh. Umat Islam tidak kayak begitu. Umat Islam hanya memenuhi perintah karena ada perintah, ada instruksi. Jangan makan babi, sudah. Artinya kita diuji untuk tidak makan gitu. Karena di balik ketaatan itu akan membuahkan sebuah hadiah dari Allah, yaitu jannah, surga. Sepele perintahnya, jangan kau makan babi. Jangan kau makan anjing. Apa manfaatnya? Ya ada, kembali kepada keridaan Allah terhadap kita yang menjalankan perintahnya. Artinya bahwa yang taat kepada perintah itu adalah jasmani, yang taat kepada perintah juga adalah rohani. Maka sesuai dengan kaidah prinsip, yang melakukan ketaatan itulah nantinya yang akan mendapatkan imbalan. Yang melakukan pelanggaran itulah nanti yang mendapatkan imbalan. Ketika orang mencuri, roh tidak akan mungkin mencuri tanpa ada ikatan dengan jasmani. Maka yang melakukan pencurian adalah jasad, tangan berupa biologis. Maka yang akan mendapatkan upah kelak di neraka adalah biologisnya bersama dengan rohnya. Jadi yang bangkit itu jasmani.
Karena yang berzina, yang membunuh, yang melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan, bahkan dilarang, itu adalah jasmani bersama dengan roh. Jadi orang bangkit dari kematian itu kalau dengan jasadnya, dengan rohnya. Roh dan jasad melakukan, maka roh dan jasad itulah yang bertanggung jawab. Itulah surga, itulah neraka. Maka sejatinya karena yang bangkit adalah jasad, maka kenikmatan-kenikmatan surga berlaku kepada jasad yang taat. Yang sujud itu adalah jasmani, yang berjalan ke tempat ibadah di malam hari, di subuh hari, di terik hari, matahari, itu adalah jasmani dan rohani. Maka kedua unsur yang ada pada diri manusia inilah yang punya hak dari pencipta alam semesta untuk merasakan nikmatnya janji Allah. Bukan cuma roh, tetapi jasmani yang menghindari daripada jasad ini untuk tidak melakukan zina adalah roh dipraktekkan oleh jasad. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri di sini secara akal sehat. Manusia ketika dia berbentuk roh, maka tidak ada syahwat. Tidak ada keinginan untuk berzina. Tidak ada keinginan untuk merasakan sesuatu kenikmatan berupa biologis. Karena dia makhluk roh. Berarti yang mendapatkan kelak siksaan dan juga kenikmatan adalah kedua unsur ini. Kamu yang melakukan, kamu yang bertanggung jawab. Kamu yang melakukan, kamu yang harus merasakan. Jasadmu, kau penjara untuk tidak melakukan maksiat. Perutmu, kamu penjara untuk tidak merasakan makanan yang haram. Maka perut, jasadmu, tubuhmu, biologismu akan mendapatkan imbalan itu. Kamu menahan perutmu untuk tidak makan babi. Kamu menahan perutmu untuk tidak minum khamar. Maka Allah akan menyediakan makanan yang nikmat, tidak bisa digambarkan kenikmatannya untuk jasadmu yang begitu taat terhadap perintah Allah. Jadi yang bangkit ke surga adalah jasad dan roh. Berarti surganya umat Islam adalah surga yang dipenuhi oleh manusia. Manusia dalam arti kata jasad dan roh. Bukan manusia jika hanya roh. Bukan manusia jika hanya jasad. Manusia dikatakan manusia jika manusia ini lengkap jasad dan roh. Begitu juga ke neraka jasad dan roh. Yang mencuri, yang melakukan perzinahan, jasad dan roh. Maka keduanya harus merasakan itu. Bukan meninggalkan jasad, lalu roh yang disiksa. Bukan meninggalkan jasad, lalu roh ke surga. Bukan, tetapi kedua-duanya harus mendapatkan imbalan. Kebangkitan itu adalah bangkitnya manusia, jasad dan roh menuju kepada surga atau menuju ke dalam neraka. Lalu kemudian, kenapa umat Islam itu dikatakan bahwa semua dosa di dalam ajaran agama Islam itu tidak apa-apa dilakukan. Kelak toh nanti akan masuk ke dalam surga. Seakan-akan bahwa kalau orang tidak memiliki ilmu akan memandang ajaran Islam itu simpel rupanya. Kenapa? Yang penting jangan menyembah selain Allah, zina boleh, mencuri boleh, membunuh boleh, dan seterusnya boleh. Yang penting jangan menyembah selain kepada Allah. Tunggu dulu. Umat Islam itu tidak kayak begitu. Umat Islam itu paham sekali bahwa nerakanya Allah sedetik di dalam bagi Allah itu adalah ribuan tahun buat kita manusia. Bayangkan itu. Jadi kalau jasad dan tubuh ini masuk neraka, satu hari hitungan manusia, satu hari hitungan Tuhan, maka kita ribuan tahun, jutaan tahun bahkan kalau boleh saya katakan. Saking lamanya itu. Nah, kalau di neraka hukuman paling rendahnya adalah apa? Ya, orang yang kemudian dikasih setrika atau apa di kepalanya itu sampai mendidih otaknya. Bayangkan, dikasih sendal. Dikasih sendal, yang mana sendalnya itu adalah bisa membuat otak di dalam kepala ini mendidih seperti minyak goreng yang lagi dipanaskan. Lah orang tua aja kerikil. Diberikan kerikil bawahnya, Pak. Ya, orang yang sakit aja sudah minta ampun, minta ke bininya lah, ke anaknya lah, minta diobatin, minta dipijitin. Ini hukuman paling rendah itu otak mendidih di neraka. Bukan sedetik, bukan 2 detik, bukan 3 hari, bukan setahun. Jadi kalau ada yang mengatakan enak di Islam itu karena berbuat
dosa apapun bisa masuk surga. Yang penting dicuci dulu di dalam neraka. Tunggu dulu. Apa lu kira cucinya itu sehari? Lu kira cucinya itu 100 tahun? Yang menikmati sisaan itu adalah jasad dan roh ini. Bukan roh saja, jasad ini. Coba jasad ini ditetesin timah. Coba kasih mendidih ini otak. Otak mendidih, betul-betul mendidih, encer. Kita dalam keadaan terjaga, hidup. Bisa nggak kira-kira? Begitulah siksaan yang paling rendah di neraka itu. Lalu kita ingin mengatakan, bunuh aja, yang penting tidak murtad. Yang penting kita masuk neraka, nanti akan masuk ke surga. Hati-hati. Na'udzubillahi min zalik. Surga neraka itu, meski cuma dosa kecil, yang namanya neraka, tidak bisa dibayangkan pedihnya. Begitu juga surga, tidak bisa dibayangkan nikmatnya. Saking nikmatnya surga itu, jasad ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, tinggalkan rumah pagi, pulang malam dan seterusnya. Untuk apa? Untuk merasai nikmatnya hidup di dunia. Apa kenikmatan itu? Makan berkecukupan bersama dengan keluarga. Bisa melakukan apa saja dengan keluarga. Itu kenikmatan dunia, kenikmatan di surga. Sama, kembali berkumpul dengan keluarga, hidup layaknya di bumi, namun stratanya, derajatnya jauh lebih nikmat. Itulah surganya Islam. Kalau surganya Kristen, nah ini dia. Ini, surganya Kristen ini yang payah. Kenapa payah? Karena manusia bangkit cuma rohnya. Nggak punya kepala, nggak punya hidung, nggak punya kaki, nggak punya tangan, cuma roh yang kembali ke sana. Apa yang dilakukan di sana? Apa itu? Memuji, menari. Dan itu bukan sehari, itu dilakukan dalam kehidupan kekal, memuji dan menari. Coba bayangkan, sehari saja memuji tanpa henti-henti, itu kayak mana itu? Bapak, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpuji. Coba satu hari aja kayak begitu, nggak melakukan yang lain. Itu bukan surga, itu penyiksaan. Layaknya bisa dikatakan neraka itu yang kayak begitu. Katanya kita diupah, tapi kembali memuji, kembali menyembah di sana. Kembali melakukan ritual-ritual yang sama seperti ketika kita di dunia. Dalam hal penyembahan dan ketaatan. Sementara jannah, surga itu adalah tempat orang yang sudah lolos tapis. Orang-orang yang sudah tidak ada kesombongan, iri, dengki, hasad, dan seterusnya dalam hatinya, yang bisa menempati jannah, yang bisa menempati surga. Orang yang tidak akan angkuh, orang yang tidak sombong, orang yang tidak iri, itulah mereka yang akan masuk ke dalam surga. Jadi di surga itu, meskipun jasmani ada, tidak akan ada lagi kesombongan, iri dengki dan seterusnya. Itu jannahnya Muslim. Nah, kita lihat ke belakang. Bagaimana kemudian iblis ini bisa tercipta menurut versi Kristen? Itu adalah malaikat-malaikat semua yang membangkang terhadap Tuhan. Kemudian mereka ingin menyamai Tuhan, kemudian dia dikutuk menjadi setan iblis. Saya takut nantinya kalau iblis yang tadinya adalah malaikat, di mana mereka tidak pernah menjadi makhluk biologis. Mereka tidak pernah merasakan apa yang namanya bersetubuh, apa yang namanya minum, apa yang namanya khamar, apa yang namanya makanan lesat-lesat. Mampu untuk ingkar, mampu untuk membangkang, mampu untuk memberontak kepada penciptanya. Bagaimana mereka Kristen ini nanti, yang sudah pernah merasakan daging ayam, daging babi, daging anjing, yang pernah merasakan minuman khamar, ya vodka dan seterusnya. Begitu ke sana, cuman ternyata sampai di sana disuruh, Bapa kami mulia, terpujilah namamu. Nah, itu aja terus dilakukan. Maka sangat boleh terbuka kemungkinan layaknya malaikat, versi Kristen, mereka akan memberontak lagi terhadap Tuhan. Ini makanya ada perang naga bersama dengan malaikat-malaikatnya, dan juga Mikail bersama dengan malaikat. Saya takut jangan sampai ular naga ini malaikat-malaikatnya di barisan teman-teman Kristen. Malaikat apa? Ular naga punya malaikat, Mikail punya malaikat. Jangan sampai ya teman-teman Kristen ketika masuk ke surganya nanti mereka berdiri di barisan ular naga, malaikat-malaikat. Karena mereka akan hidup seperti malaikat. Kalau kita umat Islam seperti sekarang ini, hidup di dunia seperti di surga nantinya. Cuman
levelnya lebih tinggi, kenikmatannya jauh lebih hebat, kesempurnaan biologis manusia jauh lebih hebat. Itulah penggambaran surga, penggambaran neraka, baik Islam maupun Kristen yang saya ketahui. Terima kasih. Oke, makasih buat Guru Juma ya. Di sini udah ada Ustadz Unggul dan Bang Ramana Raja. Assalamualaikum buat keduanya. Ya mungkin dari Bang Logos ada mau ditanggapi dulu, nanti saya kasih Bang Dewa. Waalaikumsalam. Kemudian mungkin dari Bang Satria Injil ada yang mau ditambahin sebelum saya kasih ke Bang Dewa. Karena Bang Dewa nih kalau bicara surga dan neraka ini spesialisnya ya, terutama surga janda. Baik, terima kasih Bang Julius. Ya, tadi apa yang dipaparkan oleh Bang Jul, ya menarik juga ya. Tetapi saya kira surga Kristen nggak seperti itu ya. Tetapi kalau demikian persepsinya ya nggak masalah. Bagi kami kan nggak masalah. Itu kan namanya persepsi dari orang-orang lain ya. Tetapi yang kami pahami adalah ya sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Karena jelas Alkitab mengatakan bahwa kita akan dibangkitkan dengan memiliki tubuh kebangkitan seperti Yesus. Jadi kalau Yesus itu setelah bangkit dia bisa makan ikan goreng, kemudian dia bisa masuk ke ruangan yang terkunci, tertutup dengan bebas, dan pada seketika itu juga dia bisa berpindah ke tempat lain. Ya, terbukti pada waktu itu Yesus pergi saat bertemu dengan orang-orang di Emmaus, kemudian dengan seketika dia menghilang ke tempat lain. Jadi sangat luar biasa kita punya tubuh kebangkitan seperti itu. Dan apa yang digambarkan oleh Bang Jul ya memang apa yang dipahami oleh dia ya. Tetapi sebenarnya di dalam Kristenan ini masa perjanjian baru ini belum selesai karena habis ini itu masuk ke masa tribulasi ya. Masa tribulasi kurang lebih sekitar 7 tahun. Nah baru setelah itu akan masuk ke zaman 1000 tahun. Setelah zaman 1000 tahun nanti ada lagi yang namanya zaman Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Jadi kalau dipaparkan tuh terlalu banyak. Tetapi intinya setelah perjanjian baru ini selesai, yang ditandai dengan pengangkatan orang Kristen, diangkat ke langit sesuai dengan 1 Tesalonika 4 itu, maka iblis dilepas di bumi ini, mereka boleh berbuat sekehendak hati, dan di masa tribulasi inilah terjadi penyesatan yang luar biasa. Sehingga hampir dikatakan susah sekali orang itu percaya kepada Yesus Tuhan. Hampir nggak ada. Kecuali nanti ada 144.000 orang bangsa Israel. Nah, pada zaman tribulasi itulah nanti di tengahnya itu, maka Yesus akan turun ke bumi, kedatangan yang kedua. Nah, setelah masa tribulasi ini, itu ada lagi zaman milenial. Nah, pada saat Yesus kembali ke bumi ini, dia akan bersama dengan orang-orang Kristen yang diangkat tadi ke langit itu untuk memimpin di zaman milenial tadi. Nah, ini tentu detailnya ada lagi. Nanti kalau diceritain terlalu panjang, tapi intinya bahwa kita akan memiliki tubuh kebangkitan seperti Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwa itu hanya roh saja, ya nggak demikian ya. Tetapi pada zaman milenial nanti ada lagi zaman Yerusalem baru, langit baru, karena pada saat itulah bumi direnovasi gitu ya, direnovasi karena di zaman tribulasi itu juga sepertiga bumi ini akan hancur. Nah itulah yang mungkin dikatakan oleh teman-teman itu kiamat. Tapi sebenarnya nggak pernah dikatakan bahwa bumi ini menjadi gimana ya, kiamat itu hilang semua gitu, enggak. Tetapi ada semacam renovasi lah gitu ya. Makanya dikatakan langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dan lain sebagainya. Saya kira itu jarang disentuh di dalam diskusi ataupun perdebatan dengan teman muslim. Itu banyak dibicarakan di dalam intern gereja aja. Itu aja yang saya bisa sampaikan ya, cukup ringkas. Ya gitu, Bang Jul, makasih. Oke, artinya Bang Kusnadi nggak membahas tentang rapture, setelah rapture ya pemerintahan 1000 tahun, 7 tahun yang adil, bla 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 ya. Oke. Ya, saya hargai itu. Saya lanjut ke Bang Dewa kalau gitu. Silakan Bang Dewa, ada lagi yang mau ditanyain kepada Bang Logos atau Bang Satria Injil mengenai surga neraka? Ini bahas surga atau bahas tema ini, Bang? Bahas surga sih. Bahas surga.
Ceritain, kenapa nggak berani surganya galau. menceritakan? Kenapa sih nggak berani menceritain ada penjual minyak, surga gelap lampu, surga perang naga? Ini kan berdasarkan dari apa yang ada di kitab, di kitab mereka. Terus luas surganya berapa? Ceritain atau semuanya. Justru Dewa pengen tahu kejujuran dari orang Kristen ini seperti bagaimana. Bahkan Ibnu Kalam aja, dia pengennya agama Kristen, tapi surganya surga Islam. Ini kan nggak nyambung. Mau naik bis ke Cirebon, tapi jurusan dia ke Sumatera. Ya nyampainya kapan itu? Lucu bener orang Kristen ini. Kalau Bang Jul kan tadi dari pemaparannya surga Kristen itu bagaimana. Begitu luar biasanya pemaparannya itu. Sampai Dewa pun merinding. Merindingnya sampai ke kuku merinding. Kancing baju merinding. Dompet pun merinding Dewa ngedengarnya. Tapi surganya Kristen nggak berani diceritakan sama mereka. Gimana ini? Aneh juga ya. Nah ini kembali ke masalah tema aja ya. Masalah si swasta yang mengatakan tadi kayaknya sepertinya sudah dipaparkan ya lengkap semua sama rekan-rekan yang ada di sini. Bahkan yang lucu lagi sampai nama aja dihubung-hubungkan sama orang Kristen itu. Itu tanya sama Pak Unggul tuh. Sampai dia bilang, kenapa nama Muhammad itu banyak di penjara, banyak yang berkelakuan buruk, sampai nama dipermasalahkan. Tetapi ketika Dewa bertanya mengenai masalah, loh itu kenapa Maria Ojawa, itu kan nama Maria itu, ibunya Yesus. Tidak berani menjawab mereka. Kan lucu gitu. Jadi kita bahas ajaran, tapi disangkut pautkan dengan oknum. Kita jujur mengakui, banyak orang Islam yang kelakuannya buruk, banyak. Tetapi banyak juga orang Kristen yang kelakuannya bejat, banyak. Terus tadi mengenai sholat, dia bilang katanya kalau dia punya tetangga, dia tidak pernah sholat. Oh, itu tetap dosa hitungannya. Yang namanya sholat, itu kewajiban. Ya kalau misalkan dia tidak sholat, ya tidak apa-apa. Tetapi dia sudah menyakiti Allah di situ. Yang namanya kewajiban, itu wajib hukumnya harus kita kerjakan. Begitu. Nah terus tadi Bang Juma juga menceritakan ya neraka itu bagaimana, mengerikannya bagaimana, dahsyatnya bagaimana. Tetapi alhamdulillah, memang umat muslim itu sudah dapat garansi dari Allah bahwa semua akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu janji dari Allah. Dan tapi ada juga muslim yang kekal. Muslim yang bagaimana? Yang ketika dia itu meninggal dalam keadaan syirik, itu akan kekal di dalam neraka. Dan kalau misalkan saya mempertanyakan, apakah Yesus bisa membantu? Apakah Yesus bisa menolong? Orang ketika di neraka, tidak ada ayatnya satupun juga. Tetapi umat muslim, ketika ada umat muslim yang masuk ke dalam neraka, Nabi Muhammad nanti bertekuk lutut di depan Allah. Nabi Muhammad memohon kepada Allah. Bahkan Nabi Muhammad begitu luar biasanya. Ya Allah, aku tidak pernah mengharapkan garansi ampunan dari diriku sendiri. Wala Fatimah, wala Hamzah. Yang aku minta adalah jaminan ampun untuk umatku. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad, alhamdulillah, Nabi Muhammad itu diberikan izin oleh Allah untuk menyelamatkan umat muslim yang sedang disiksa. Contoh misalkan Pak Ustadz Unggul lagi disiksa, ya kan? Nanti diangkat. Rahmana Raja lagi disiksa, begitu diangkat, ini, lu nih, nanti aja. Janganlah bawa saya disiksa. Soalnya kenapa? Yang namanya neraka itu betapa mengerikan neraka itu. Bahkan apinya neraka ada empat urutan ya api itu ya. Yang pertama itu warnanya merah. Itu adalah bara ya, diumpamakan bara. Allah Subhanahu wa Ta'ala kubur itu. Dikubur selama ratusan bahkan jutaan tahun, akhirnya berubah menjadi warna biru. Dikubur lagi sama Allah untuk dipersiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah berwarna putih. Putih itu seperti apa ya? Ledakan atom neutron ya. Atau buat pemotong besi. Nah, putih itu seperti itu. Dikubur lagi sama Allah jutaan tahun, miliaran tahun. Jadi berwarna hitam. Bayangkan, begitu dahsyatnya api neraka itu berwarna hitam. Jangankan apinya, asapnya saja, kalau misalkan nyampe ke bumi ini akan terbakar. Betapa panas luar biasa api neraka itu. Nah, terus tadi Pak Satria bilang katanya apa? Di neraka itu, di surga itu diganti sama kehidupan baru, langit baru, bumi baru. Betul. Di dalam kesaksian ya umat Kristen, pernah saya menyaksikan bahwa Yesus lagi bangun rumah katanya. Luar biasa ini. Yesus bangun rumah untuk dipersiapkan untuk orang Kristen. Tidak ada itu kesaksian bohong seperti itu.
Silakan tonton kalau misalkan tidak percaya. Itu dulu aja nih Dewa, silakan lanjut. Oke, Bang Logos sudah kembali nih ya. Tadi tetangganya ada yang pingsan. Oke, silakan Bang Logos. Orang mati baru ya. Oke, saya tadi sedikit mendengar tentang penjelasan Pak Satria ya, Satria apa tadi tentang surga bumi baru ya. Sedikit saya luruskan ya, saya mau luruskan menurut dalilnya Bible ya. Sebenarnya bumi bukan direnovasi, yang sekarang ini bukan direnovasi, nanti dilenyapkan, memang dilenyapkan. Karena memang itu tertulis dalam Wahyu ya. Jadi gini, kalau bicara surganya Kristen, tadi ada juga Pak Dewa ya mengatakan ada perang naga. Jadi gini, Wahyu itu kisah pewahyuan yang diterima Yohanes di Pulau Patmos menceritakan sesuatu yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Itu perlu dipahami dulu. Jadi Wahyu itu bukan yang akan terjadi, keseluruhan itu bukan yang akan terjadi. Wahyu itu sesuatu kisah yang sudah terjadi, yang sedang, dan yang akan. Jadi kisah peperangan di naga itu kan bicara tentang malaikat iblis atau istilah kami Lucifer. Itu yang sudah terjadi. Makanya Yesus berkata ketika di bumi, dia berkata dalam Lukas, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Disitulah kejatuhan si naga tadi itu ketika Yesus masih di bumi. Jadi itu sudah terjadi, bukan nanti. Iblis sudah nggak ada lagi di sorga, dan sepertiga malaikat yang tergoda sama si iblis ini sudah nggak ada lagi di sorga, semua sudah dibuang. Sekarang mereka menempati tempat-tempat, kalau Kristen mengatakan ada di gua-gua, ada, ya kalau istilah sekarang disebut penguasa ini dan segala macam, tapi kita nggak ke sana. Tadi bicara tentang surga. Jadi di surga katanya ada tadi jual minyak, di surga itu ada perang naga. Saya mau ketawa sih dengarnya ya. Karena surga yang ditawarkan Yesus. Apalagi saya Bang, lebih ketawa saya Bang. Lebih ketawa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ketawa. Masa mau ada tapi, apa-apa? Nggak mungkin itu. Kalau ada apa-apa, tapi kita jelaskan dengan kebenaran yang sesuai dalilnya. Surga yang ditawarkan Yesus itu bukan seperti kayangan gitu ya. Surga yang ditawarkan Yesus itu ya bumi yang baru. Jadi Wahyu 21 jelas menjelaskan bahwa langit, kata langit di situ dalam bahasa sebenarnya itu heaven ya, surga. Surga yang sekarang dan bumi yang sekarang itu lenyap. Jadi bukan direnovasi, tapi lenyap. Karena dalam Wahyu itu jelas dikatakan, dalam Wahyu, bahwa bumi lenyap gitu loh. Dilenyapkan semuanya. Arti lenyap itu tidak ada bekas, hilang. Diselesaikan semua, ya kira-kira gitu. Jadi kalau ada mengatakan direnovasi kurang tepat, yang tepatnya itu dilenyapkan. Dan diganti dengan surga dan bumi yang baru. Dan Yesus waktu di bumi sudah mengatakan akan ada penciptaan ulang. Jadi penciptaan ulang akan ada. Kenapa surga dan bumi dilenyapkan? Itu kan pertanyaannya itu dijawab oleh Tuhan sendiri nanti. Yang pasti menurut saya, karena surga tempat itu sudah terkontaminasi. Karena iblis, maksudnya malaikat, saya bilang sebelum jadi iblis itu, dosa itu terjadi pertama kali di surga. Baru dimulai jatuh ke bumi, si iblis dibuang, di situ Adam mulai lagi kena oleh si iblis. Dan di situ iblis pun belum dibuang dari surga, dia bisa turun naik seperti di Ayub diceritakan itu. Dan kapan jatuhnya, dibuangnya, itu seperti perkataan Yesus di dalam Lukas 10 ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Disitulah kejatuhan, mulai dibuang dia. Jadi di surga yang ditawarkan Yesus sekali lagi, bumi yang baru seperti bumi yang sekarang. Jadi manusia yang percaya hari ini mati ditempatkan di mana? Di surga yang sekarang. Surga yang sekarang itu tempatnya itu manusia di sana itu roh. Jadi roh itu seperti bayangan ya, seperti bayangan. Dia nggak punya wujud. Namanya roh itu ruah, seperti angin. Nanti seperti diceritakan tadi Bapak Satria itu akan diberi tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh yang baru. Kalau istilah sekarang lagi tren itu avatar ya. Jadi tubuh yang baru itu, orang yang di dalam Firdaus sekarang disebut surga sekarang itu kan Firdaus. Di situ semua tempat sementara, itu tempat sementara.
itu akan dikeluarkan semua, diberi tubuh yang baru. Istilahnya avatar lah ya. Dan tubuh yang baru ini, tubuh tanpa batas, dia tidak akan merasa sakit, tidak akan bisa sakit lagi, ya kekal selamanya. Jadi istilahnya kalau di bumi sekarang itu orang makan karena kebutuhan. Nanti di bumi yang baru, orang-orang yang di sana itu makan minum bukan karena kebutuhan, tapi keinginan. Jadi tidak ada lagi namanya, karena di sana tidak ada kematian, tidak ada penyakit. Jadi itu yang ditawarkan Yesus. Kalau Yesus berkata, aku pergi ke beberapa menyediakan tempat bagimu. Jadi istilah itu, tempat itu memang kadang diartikan rumah. Yang pasti tempat itu berarti di mana kita bisa beraktivitas. Jadi surga nanti memang ya aktivitas sama seperti di bumi. Bedanya di surga, di bumi yang baru itu nggak ada lagi dosa, karena iblis yang sumber dosa itu tidak ada lagi, karena di dalam Wahyu 19 di bawahnya itu semua mereka terakhir akan dibuang ke lautan api selama-lamanya. Jadi orang-orang yang sekarang yang mati di luar Yesus Kristus itu dibuang ke neraka. Neraka sekarang itu tempat penyiksaan, atau disebut Hades atau Seoul, itu tempat penyiksaan. Yang menyiksa itu setan. Setan itu atau iblis itu raja di neraka. Kalau menurut Bible ya, kita bicara dalilnya Bible. Dan yang menyiksa di sana iblis. Nanti penghakiman terakhir, iblis yang menyiksa dan orang yang disiksa di sana dikeluarkan semua. Lalu dibuang ke lautan api. Lautan api inilah kekal selama-lamanya. Jadi di Kristen itu nggak ada renovasi untuk orang berdosa. Tidak ada jaminan kalau sudah masuk neraka akan dijamin kembali bisa pindah. Karena kita ini di hadapan Tuhan menurut saya bukan sedang bermain-main. Seolah-olah kita ini bisa tidak bertanggung jawab atas hidup kita di dunia. Kalau memang masih bisa lagi pindah tempat, ngapain lagi hidup benar, kan kira-kira gitu. Ya, cukup lakukanlah semua yang jahat, karena nanti akan pindah juga ke surga. Tapi dalam kekristenan nggak ada seperti itu. Yesus menjelaskan tidak ada, karena semua abadi. Ketika engkau berada di dunia ini, kamu harus bertanggungjawabkan. Kamu harus bertanggung jawab atas hidup. Berbuatlah yang benar. Supaya nanti kekekalan itu menjadi milikmu. Di mana? Di surga atau neraka, kau yang menentukan kelakuanmu ketika di bumi ini. Jadi sekali lagi, surga yang ditawarkan Yesus itu bukan seperti khayalan. Bukan tempat orang berpaduan suara. Itu penglihatan pada masa itu. Tapi bukan berarti surga di bumi itu tempat orang bernyanyi terus. Itu konsep pemikiran yang salah. Nubuatan tentang langit baru, bumi baru itu ayat di dalam Yesaya 65 ayat yang kalau nggak salah ke-7 ya, 17. Di situ jelas dikatakan aktivitas ada, akan ada tetap aktivitas di bumi yang baru, yang tempat di mana orang percaya nanti selamanya di sana. Bumi ini bukan berarti seperti yang sekarang ukurannya, kita nggak tahu. Yang pasti bumi yang dimaksud tempat kehidupan. Makanya dalam Kejadian itu selalu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Langit itu juga surga. Bicara kehidupan, tempat di mana ciptaannya akan hidup selama-lamanya. Jadi pengulangan, akan terjadi pengulangan. Jadi sekali lagi, yang ditawarkan Yesus bumi yang baru, Wahyu 21. Langit dan bumi yang lama lenyap, yang baru datang, dan turunlah Yerusalem yang baru dari tahta Allah sendiri, dan di sanalah tempat pemerintahan Yesus selama-lamanya. Jadi kira-kira begitu. Ya, ceritain dong mati lampu, ada penjual minyak. Makanya nggak ada di sana. Nggak ada. Cerita mati lampu itu nggak ada. Ya, boleh, di mana? Ya. Oke. Ya, baca dulu. Nah, kalau misalkan sampean bilang enggak, mati lampu tadi. Mati lampu tadi, coba kita ke situ dulu. Berclear gitu. Justru ini kita berbicara logika dulu. Kalau misalkan surganya terjadi peperangan naga, masih pantas nggak dikatakan surga? Kalau surga ada perang. Kan begini, ini bicara sudut pandang kekristenan Alkitab ya. Di surga itu kan iblis sedang mensabotasi, saya bilang lah, mungkin keudeta lah istilah saya ya. Dia mencoba membuat suatu negara, tanda kutip istilah saya nih. Maksud saya itu begini, pertanyaannya, dengerin dulu pertanyaannya. Kalau misalkan di surga terjadi peperangan, apa masih pantas dikatakan surga? Loh, memang begitu faktanya. Pantas tidak? Jadi dikatakan masih dikatakan surga. Kalau Anda bertanya sama saya, pantas sekali karena Allah yang punya kuasa. Pantas sekali ya.
Iya, karena gini, Allah itu menciptakan makhluknya itu free will, punya kehendak bebas, tapi dalam kehendak bebas diberikan ke sanksi. Ada sanksi, kamu tunduk taat, ada ini. Kamu tidak taat, ada ini. Kamu memilih yang mana, taat atau tidak? Kamu bebas. Oh, Nah, berarti di situ belum free ditebus will-nya. ya? Berarti belum ditebus dosanya ya? Belum ditebus ya? Dosa siapa nih? Dosa orang Kristen. Kan bicara surga peperangan naga tadi ini. Kok larinya ke sana nih? Tadi kan sampean bilang mengatakan kalau misalkan mau bikin kejahatan berarti Bukan, jangan lari ke ada sana. neraka. Kita bicara tentang makhluknya. Dalam hal ini naga yang Anda bilang, istilah naga itu kan iblis atau satan. Itu kan figuratif, Iya, itu ente kan mengistilahkan. tadi udah bilang mengatakan kalau misalkan di surga itu orang mau masuk ke surga mau masuk ke neraka itu free will. Terserah Bukan, kehendak kita. gini. Berarti penebusan itu gagal kalau begitu. Penebusannya. Jangan lari, Ternyata jangan lari. orang Kristen pun ada. Nah sekarang saya nanya, orang Kristen ada nggak yang masuk ke neraka? Jangan lari dulu, kita fokus ke naga Ada tadi. nggak? Kita clearkan. Ya. Kita clearkan Udah dulu clear tadi, itu. sampean kan sudah tadi sudah jawab. Ya, Kalau misalkan sudah dikatakan pantas nggak kalau misalkan surga itu masih ada peperangan? Ente mengatakan, oh pantas sekali. Oh ya sudah. iya. Gua kan nggak mau Oke. ngebantah di situ. Oke. Nah sekarang gue Oke. pengen nanya, apakah orang Ya. Kristen semua itu masuk ke surga atau ada yang masuk ke neraka? Yesus datang tidak membawa agama, itu penting. Jadi kalau Anda bertanya Kristen, oh jelas nggak ada masuk surga Kristen. Yang masuk surga yang melakukan apa yang dia perintahkan. Mau agamanya Orang Kristen, Kristen, mau ya, ya. agamanya Buddha, mau agama Hindu, kalau melakukan perintah Yesus masuk surga. Oke, baik. Iya, Nggak oke. nyambung ini. Nggak nyambung. Bang Dewa bisa izin, Bang. Silakan, Loh, kok silakan, nggak- silakan, loh, kok silakan. Ishak dan Yakub tidak ada mengangkat Iya. mereka menjadi Allah. Iya, Sekarang kan terbukti kan? masalahnya bukan Tuhan itu banyak. Orang Buddha punya Tuhan, Hindu punya Tuhan. Jadi ateis pun punya Tuhan. Iya banyak. Kalau Jadi Tuhan masalahnya- lain banyak, mak Krishna juga itu makanya- seperti Tuhan, Zeus. Makanya Tuhan yang benar itu siapa? Yang pasti kan berkuasa di surga dan di bumi. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus sudah berkata, Yang memberikan Kepadaku kuasa telah kepada Yesus diberikan. yang diangkat. iya. Nah, iya. Makanya Yesus Iya. sekarang itu jadi Tuhan yang berkuasa di surga. Ah, dan di sekarang bumi. sekarang begini, otoritas yang terbesar itu yang memberi atau yang menerima? Yang memberi. Yang memberi berarti Tuhannya Yesus ya Allah. Tapi kan kuasa otoritas seperti kata Yesus. Tapi kan di otoritas Injil itu Yohanes. otoritas itu udah dikasih penuh sama Yesus. Sekarang gini, kalau Iya. saya Berarti Bapak saya pensiun sekarang ya? Berarti Bapak Iya, pensiun Bang. sekarang? Nah, ya, pensiun. saya mau bilang begini, mau Enggak, istilah sekarang apapun. ntar dulu. Iya, Bapak saya berarti jawab. pensiun sekarang? Saya jawab. Pensiun? Biar saya jawab. Iya pensiun? Apapun saya jawab, apapun istilah yang mau Ya. kalian kenakan, yang pasti Yesus sekarang yang berkuasa di sorga dan di bumi. Selesai. Iya, berarti Bapak pensiun. Selesai. Mau pensiun kah, mau Iya. gimana, istilah itu terserah. Tapi kalau saya kasih dalilnya, Bapak pensiun. ketika Yesus tidak berkuasa di surga, Anda terima enggak? Di mana? Karena itu pernyataan terakhir Yesus loh, ingat ya. Yesus ketika jadi manusia, kalau Yesus kalau ada setelah dia seorang naik naik ke surga itu Ada, pernyataan iya. terakhir. Pernyataan ada terakhir. ada seorang ibu yang diceritakan di Bible Anda meminta kepada Yesus agar kedua anaknya itu duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Apa Ya. kata Yesus? Ya, dapatkah kamu minum cawan daripadaku? Jawab si ibu, dapat. Ya, Ya, jawab Yesus, cawanku dapat kamu minum, tapi mengenai duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri, aku Ya. tidak berhak. Itu Ya. kembali kepada Bapa yang berkehendak kepada Betul. siapa yang dia beri. Nah, berarti Betul. Yesus tidak berkuasa di surga. Iya, ketika di Selesaikan Anda bumi. benarkan. Berbicara di surga, Kan- Bang. Bukan di Maka saya bumi. bilang, maka saya katakan Mereka pelajari minta secara itu, mereka kronologis. minta itu di surga apa di bumi? Sekarang saya Bisa tanya, mereka jelaskan minta di ya. surga apa di bumi? dengar. Ketika bicara tentang itu, Yesus belum berkuasa loh. Makanya Pak, mempelajari Yesus, mempelajari Yesus itu kronologis. Benar. Kronologisnya ada. Belum diangkat. Yesus Belum belum diangkat. diangkat. Yang benar aja. Belum itu. Tuhan angkat. Benar, benar. sekarang sudah diangkat. Yesus. Makanya Ya. ini dalilnya ada. Kalau Anda Iya, mungkin sementara Bapak menganggap pensiun, ini gitu kan. mau Bapak menganggap ini pensiun. lelucon,
mau menganggap ini sebuah lelucon, hal-hal yang negatif, terserah. Karena Oke, saya yang kasih ya, pasti saya kasih ayatnya. di Bible, Saya kasih ayatnya bagaimana Yesus diangkat menjadi Tuhan. Itu terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Dia katakan demikian, hai orang Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Allah menjadikan Tuhan. Padahal konteks di perjanjian lama jangan ada ilah-ilah lain di hadapan. Kok Tuhan bikin Tuhan satu lagi? Bertentangan ini. yang ngomong itu tuh siapa? Baca di perjanjian Itu perkataan itu sama siapa? Loh, katanya itu kan firman Tuhan menurut Anda tadi. Saya bilang siapa? Itu firman Tuhan untuk siapa? Lah untuk Anda. Yang Anda yang bilang kan, bukan untuk kami. Loh, kan saya dijelaskan tadi, perjalanan lama itu, tolong direkam ya, direkam baik-baik dalam pikiran. Perjalanan lama itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Sudah. Oke, sekarang Kristen mengambil korban penebusan dari jajaran Bani Israel itu, kenapa kalian ambil? Sehingga ada konteks penebusan dosa. Dari mana kalian ambil kalau bukan dari ajaran Bani Israel? Itu kan gambaran. Itu kan kamu abu-abu yang saya bilang. Kok abu-abu? Kalau pepatah mengatakan, pepatah pintar mengatakan lempar tangan sembunyi batu. Tapi kalau Anda lempar tangan batu simpan. Akhirnya ketahuan. Terserah Anda mengatakan perjanjian lama untuk Bani Israel, tetapi Anda ikut ajaran perjanjian lama mengenai konteks penebusan, perpuluhan, semua perjanjian lama. Enggak perjanjian. Ingat, ini perjanjian loh. Lanjut yang lain lagi. Saya tidak mampu lagi ini. Kalau sudah begini saya tidak mampu lagi. Iya. Oke, lanjutkan Dakut. Saya sedikit tanggapi tadi Bang Logos terakhir dari saya. Iya, Kanda. Monggo. Boleh ya? Oke, yang tadi yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman berdasarkan Yohanes dan firman telah menjadi manusia. Jadi gini, kalau kemudian ketika saya mengatakan bahwa pernyataan Yesus itu adalah dialah pencipta alam semesta berdasarkan Yohanes 1 nomor 3, kemudian Anda mengatakan bagaimana dengan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW yang menuliskan tentang Al-Quranul Karim? Ya tentu beda lah. Apa bedanya? Ini saya sudah pernah menerangkan kepada Bang Kusnadi juga, seingat saya pernah saya sampaikan. Kalau Tuhan Anda dengan Tuhan kami, umat Islam dan juga Bani Israel, itu tidak pernah nuzul menjadi manusia. Tuhan Anda sudah menjadi manusia. Maka sejatinya Tuhan Anda lah yang harus menerangkan kalau dirinya adalah pencipta alam semesta, bukan orang lain. Kalau Allah tidak pernah nusul menjadi makhluk, sehingga yang menyatakan dia sebagai pencipta alam semesta adalah dutanya, wakilnya, layaknya Musa, Abraham, Ishak, Yakub menerangkan tentang Allah. Nah, Tuhan Anda nusul jadi manusia, dikandung, bahkan dibunuh oleh manusia. Maka sejatinya dialah dari mulutnya sendiri yang harus mengatakan bahwa dia itulah pencipta alam semesta. Bukan Yohanes yang mengatakan itu. Lalu kemudian saudara mengatakan hanya Yesus yang berasal dari Allah. Itu berarti Anda tidak memahami kitab Anda sendiri. Di dalam 1 Yohanes 4 nomor 2 dikatakan Yesus berasal dari Allah memang. Tetapi Anda harus tahu, 1 Yohanes 5 nomor 19, kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari Allah. 1 Korintus 11 nomor 12, bahkan lebih parah lagi, segala sesuatunya berasal dari Allah. Berarti Yesus itu berasal dari Allah, Anda semua juga berasal dari Allah. Kalau berdasarkan itu, maka Anda semua adalah Tuhan. Kemudian pernyataan Yesus itu adalah firman. Kalau Yesus itu firman menjadi manusia, kita kembali kepada kitabnya Bani Israel yang kemudian Anda katakan itu adalah perjanjian lama. Orang Israel tidak pernah mengatakan kitabnya perjanjian lama. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam Yeremia 31 nomor 33, justru Torah yang Anda katakan perjanjian lama itulah perjanjian barunya Allah. Kitab Anda itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan Yesaya, mengajarkan kitabnya Musa kepada Bani Israel. Yesus tidak pernah mengajarkan kitabnya Lukas, kitabnya Paulus, apalagi. Jadi yang menjadi patokan kemudian ketika sahabat-sahabat sini mengatakan perjanjian lama bukan kitab kami,
Yunani. Ya sudah. Berarti kitab Anda murni ajaran dari Romawi Yunani. Itulah Tuhan Anda. Kalau begitu jangan katakan Basem, jangan katakan YTVP. Katakan dari mana pengajaran agama Anda. Bahasa Yunani. Jangan sebutkan Tuhannya Bani Israel. Sebutkan Tuhannya orang-orang Yunani yang menggunakan bahasa Yunani. Itu poinnya. Kemudian, di dalam Yesaya 55 nomor 11 dikatakan begini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dan apa yang terhadap apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang ketika Allah mengatakan di dalam Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Yesus itu sebagai firman keluar dari mulut Allah atau keluar dari mulut rahim manusia? Kalau Anda mengatakan keluar dari mulut rahimnya Allah Yesus itu, berarti berdasarkan firman di dalam kitabnya Bani Israel, Mazmur 92 nomor 9. Tetapi engkau ya Allah ada di tempat yang maha tinggi selama-lamanya. Engkaulah Tuhan berada di tempat yang maha tinggi selama-lamanya. Berarti ketika Yesus itu adalah Tuhan yang keluar dari mulutnya Allah, dia harus berupa manusia jatuh dari langit, turun ke bawah. Begitu sampai di bawah perjalanan 50.000 tahun, 1.000 tahun perjalanan dari langit ke bawah ke bumi. Sampai di bumi itu harusnya dia sudah tumbuh jenggot. Harusnya sudah berubah Yesus itu tiba di bumi. Bukan jadi orang lahir dari bibir wanita, dari bibir vagina wanita. Karena kenapa? Dikatakan dalam kitabnya Bani Israel, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang aku perintahkan kepadanya. Nah, kenapa saya katakan bahwa Yesus itu adalah firman menjadi manusia? Karena berdasarkan dalil ini, firman Allah dia nyatakan kepada Gabriel datang kemudian sesuai dengan instruksi Allah datang kepada Maria. Sampaikan ke Maria, kamu akan hamil, engkau akan dinaungi oleh Roh Kudus, engkau akan mengandung dan akan melahirkan anak bernama Yesus. Itulah firman Allahnya. Yesus belum ada di situ. Maka kemudian Maria yang perawan tidak punya suami seketika hamil. Karena siapa yang menghendaki Allah? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Allah mengeluarkan, dia berfirman, menyampaikan bahwa sampaikan kepada Maria, aku mau dia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Hamil dia. Nah, perintah ini yang disampaikan oleh Allah kepada Gabriel kepada Maria, itulah yang disebut firman. Kemudian Yesus disebut ciptaan, dia manusia karena dia tercipta berdasarkan atas asalnya. Apa itu? Kehendak Allah, firman Allah, keinginan Allah, ide Allah, gagasan Allah. Yang dikatakan kalam atau firman yang melekat pada diri Allah, yang bersama-sama dengan Allah berdasarkan Yohanes 1 nomor 1, kalau itu adalah firman Allah. Itu adalah ide, gagasannya Allah. Yesus itu bukan ide, Yesus itu bukan gagasan. Yesus itu adalah hasil daripada ide, atau itu adalah karya, atau itu adalah ciptaan. Yesus itu adalah ciptaan. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kalau kemudian Anda mengatakan, Yesus diberi kuasa, kan sudah dibantah tadi. Di dalam kitab Anda sendiri kan sudah jelas dikatakan seperti yang Adinda Rahmana Raja terangkan tadi. Bagaimana kemudian di dalam Matius 20 nomor 20 diterangkan sampai nomor 28. Itu ceritanya sangat luar biasa di situ. Ketika ada orang perempuan, di surga nanti saya mau anakku yang ini di sisi kirimu, yang ini di sebelah kananmu. Apa yang dikatakan? Oh tidak, aku tidak berhak untuk menyatakan itu. Aku tidak punya hak untuk mengatakan siapa yang di kiriku, siapa yang di kananku. Kemudian kalau Anda jauh melihat kitab Yunani Anda yang dituliskan di Pulau Patmos, apa yang diterangkan di kitab Wahyu? Hanya 144.000 orang Yahudi yang disiapkan di mereka untuk masuk ke dalam surga. Kalian yang bukan Bani Israel, surga mana yang tepati nanti? Ayo, di surga mana Anda akan ditempatkan nantinya? Karena Yesus menurut kitab Anda itu akan menyiapkan orang-orang Israel saja. Dia memanggil ke-12 suku Bani Israel untuk menghakimi. Mereka berada di atas 12 tahta untuk menghakimi suku-suku dari Bani Israel. Dia tidak menghakimi seluruh dunia. Kenapa hanya sebatas Bani Israel? Karena Yesus memang diutus hanya kepada Bani Israel. Jadi kalau sahabat saya mengatakan Yesus itu adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah Yesus menjadi manusia dan seterusnya. Ini konsep yang dibangun belakangan. Yesus tidak pernah mengajarkan.
Saya simpulkan begini. Islam maupun Kristen memahami Yesus itu adalah utusan Allah. Itu tidak boleh Anda buang dari iman Anda, sahabat-sahabat Kristenku. Itu tidak boleh Anda singkirkan dari konsep iman Anda. Yesus di ratusan dalil di dalam kitab Anda mengaku dia utusan Allah, mengaku tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu yang diakui oleh mulutnya sendiri. Maka Islam dan Kristen dalam poin ini sama, mengakui Yesus itu adalah utusan. Poinnya adalah, ketika Yesus itu adalah utusan, maka tentu sebagai utusan, dia menerima firman dari Allah. Sebagai orang yang menerima firman dari Allah, dari pencipta alam semesta, maka kedudukan firman yang diterimanya itu tetap posisinya sebagai firman Allah. Tidak bisa berubah menjadi perkataan atau firman Yesus. Nah, posisi inilah kemudian Yesus katakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya apa? Yesus menjunjung tinggi firman yang dia terima. Adapun kemudian penjabaran dari firman ini, inilah yang disebut sabda. Inilah yang disebut sabda-sabda Yesus. Apa itu? Uraian Yesus tentang firman yang ia terima. Penjelasannya dia. Kalau di dalam ajaran Islam disebut hadis. Sabda Rasul kepada kaumnya ketika dia menerima wahyu dari Allah. Contoh, salatlah kamu, karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang kemudian menjabarkan salat itu? Hadis menerangkan, sabda menerangkan. Sang penerima firman menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Berarti sang utusan inilah kemudian yang menjabarkan tentang firman yang diterima dari sang pengutus. Yesus mengatakan, contoh misalnya, sambil poin sederhana. Di dalam Yohanes 5, nomor 19, nomor 20, Yesus menjawab mereka. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jika ia tidak melihat Bapa mengerjakan hal tersebut. Artinya, Yesus sebagai utusan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa pun, poinnya kemudian adalah hanya sebagai utusan. Pertanyaannya, sebagai penerima firman, mana firman-firman yang ada diterima oleh Yesus? Sementara yang dituliskan oleh pengarang kitab Kristen Perjanjian Baru itu adalah sabda-sabdanya Yesus. Penjabaran-penjabaran Yesus. Antara Yesus hubungannya dengan Tuhannya, antara Yesus hubungannya dengan murid-muridnya, antara Yesus dengan isi daripada pengajarannya kepada Bani Israel. Itulah yang dilakukan, yang dituliskan oleh pengarang kitab Anda melalui investigasi penyelidikan. Poinnya, mana firman yang diterima oleh Yesus dari Allah. Inilah yang disebut Injil di dalam Al-Quran. Yang kemudian dilenyapkan dan dihilangkan. Yang dimunculkan sekarang ini adalah sabda-sabda Yesus. Yang dituliskan berdasarkan salinan-salinan, penyelidikan dan seterusnya. Bukan pernyataan lisan dari Yesus ke orang kedua sebagai penulis, tetapi yang ada di Kristen itu adalah tulisan yang berdasarkan atas kesaksian orang yang kita tidak kenal. Contoh, Lukas menuliskan dari saksi lagi. Yesus menuliskan dari kesaksian. Saksinya siapa? Siapa nama saksinya? Tidak diterangkan. Karena itulah kemudian saya katakan, Injil Yesus sudah tidak ada. Yang ada adalah sabda-sabdanya yang dituliskan berdasarkan terhadap penyelidikan. Parahnya kemudian adalah, di samping sabdanya sudah ada dan tidak mengajarkan tentang dirinya adalah Tuhan itu sendiri, teman Kristen mencoba membangun rumusan-rumusan baru di luar pengajaran Yesus, bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri yang muncul menjadi manusia. Demikian dari saya, para sahabat-sahabat sekalian, saya tetap nyimak. Dari saya, ya ini adalah closing dari saya untuk saat ini, saya tetap